Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai kepada pembahasan poin yang ke-11 dari kitab Ushulus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minas sunnatil lazimah, dan di antara as-sunnah, di antara sunnah lazimah yang wajib, dan sudah kita bahas sebelumnya makna as-sunnah yang dimaksudkan di dalam kitab ini lebih mengarah kepada makna akidah atau ajaran, prinsip-prinsip keyakinan, dasar-dasar keyakinan yang diajarkan Rasulullah SAW. Itulah sunnah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di antara sunnah yang wajib diyakini, akidah, keyakinan yang wajib dipegang oleh setiap orang yang ingin masuk dalam golongan ahlu sunnah yang dijamin keselamatan manhajnya oleh Rasulullah SAW, yang dijamin masuk surga. Maka inilah keyakinannya, keyakinan-keyakinan yang akan disebutkan. Jadi mulai poin yang ke-11 sampai terakhir kitab ini adalah membahas rincian akidah. Kalau sebelumnya adalah kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan akidah, dan itu juga bagian dari akidah. Tetapi poin-poin yang sebelumnya adalah merupakan pokok-pokok dasar. Adapun yang setelahnya ini adalah rincian dari akidah yang harus dipegang oleh mereka yang ingin berpegang teguh dengan manhaj Ahlussunnah, yang berpegang teguh dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka dapatkan dari Rasulullah dan mereka ajarkan kepada tabi'in secara estafet, mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka di sini akan disebutkan rincian di antara sunnah, keyakinan, i'tiqad yang wajib diyakini, yang wajib dipegang, allati man taraka minha, yang mana barang siapa, di mana barang siapa yang meninggalkan minha, sebagian, salah satu saja dari yang akan disebutkan di bawah ini, yang akan disebutkan setelah ini, khoslatan, satu saja, barang siapa yang meninggalkan satu saja akidah di bawah ini, maka jika dia lam yakbalha, tidak menerima akidah yang akan disebutkan, wa yu'min biha, tidak beriman dengannya, tidak beriman dengan akidah yang akan disebutkan, maka lam yakun min ahliha, berarti dia bukan ahliha, ahli sunnah. Maka orang ini bukan termasuk ahlu sunnah. Sehingga kata-kata ahlu sunnah, sunnah di sini adalah akidah yang sahihah, yang benar, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat, dan demikian secara estafet. Itulah ahlu sunnah. Sehingga i'tiqad ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah adalah akidah yang sudah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Sebenarnya itu saja definisi sunnah. Definisi ahlu sunnah yang mengikuti ajaran Rasulullah kepada sahabat.
Apa saja keyakinan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, itulah. Siapapun yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, maka dia ahlu sunnah sampai hari kiamat. Ringkasnya seperti itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika pertama kali menyebutkan usul sunnah, pokok-pokok prinsip sunnah, prinsip akidah yang diajarkan Rasulullah SAW, itu adalah yang dibawa oleh sahabat. Apa yang dijalankan oleh para sahabat, apa yang diyakini oleh para sahabat, dan mereka mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya, itulah sebenarnya ini prinsip sunnah. Nah, rinciannya berikut ini. Yang tidak meyakini salah satu darinya, maka dia bukan ahlu sunnah. Meskipun mengaku ahlu sunnah, banyak yang mengaku ahlu sunnah. Yang mengaku sebagai ahlu sunnah ini bahkan mengatakan bahwa selain mereka bukan ahlu sunnah, banyak. Yang mendakwakan sebagai ahlu sunnah ini banyak. Bahkan yang menuduh yang lain bukan ahlu sunnah. Tetapi kaidahnya sudah jelas. Ahlu sunnah adalah yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, dan yang diajarkan sahabat kepada mereka para tabi'in, ya yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, tidak berubah dari mulai Rasulullah kepada sahabat, dan Rasulullah juga dari Jibril. Itulah dari Allah. Itulah yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, dan yang diajarkan sahabat kepada tabi'in, yang diajarkan tabi'in kepada tabi'in, tidak berubah. Dan ini dijamin oleh Allah. Tidak adanya perubahan akidah ini, masih akan terus ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Dijamin oleh Allah keberadaannya akan terus ada di umat ini sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Rasulullah bersabda, dan hadisnya mutawatir, la tazalu ta'ifah, senantiasa akan ada ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok, yang konotasi atau arah makna dari kelompok itu adalah yang kecil, minoritas. Ta'ifah ini mungkin pada awalnya di zaman Rasulullah, ya mereka adalah yang besar. Ada kelompok-kelompok kecil yang menyimpang dari ajaran Rasulullah di masa Rasulullah. Mereka yang kemudian menjadi orang-orang munafik, menjadi kelompok yang ikut Musailamah. Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi di zaman Rasulullah, tapi ajarannya menyimpang. Maka inilah yang sudah keluar kelompok-kelompok ini, as-sawadul a'dham, mayoritas terbesar yang memahami agama ini, di mana para sahabat Rasulullah SAW, mereka mendapatkan ajaran dari Rasulullah. Maka sesungguhnya ahlu sunnah di masa sahabat, di masa Rasulullah itu juga sudah ada, karena Rasulullah dan para sahabat itulah ahlu sunnah, dan yang mengikuti mereka yaitulah ahlu sunnah sampai hari kiamat, yang menerima dan menjalankan ajaran Rasulullah kepada sahabat kapanpun, dimanapun berada, mereka ahlu sunnah. Tidak dibatasi dengan organisasi, tidak dibatasi dengan kelompok tertentu atau siapapun. Yang membatasi hanyalah pemahaman dan akidahnya. Jika akidahnya, pemahamannya sama dengan sahabat yang mereka menerima langsung dari Rasulullah dan yang diajarkan sahabat kepada tabi'in, itulah ahlus sunnah. Itulah ahlus sunnah, dan itulah Islam yang sesungguhnya. Dulu sebelum ada namanya ahlus sunnah, maka hanya disebut Islam. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari Islam yang diajarkan Rasulullah, Musailamah ketika mengaku sebagai nabi, kemudian kaum munafikin, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada sekelompok yang tidak mau bayar zakat dengan pemahaman mereka bahwa sudah tidak wajib lagi menyerahkan zakat kepada Rasulullah. Mereka sudah keluar dari ajaran Rasulullah. Kemudian kelompok berikutnya di zaman Utsman bin Affan mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Rasulullah.
Muncul kelompok yang kemudian memberontak, kudeta terhadap Utsman bin Affan, demonstrasi, sampai akhirnya terbunuh Utsman bin Affan. Setelah itu bermunculan berbagai kelompok sesat. Kelompok Qadariyah, yang termasuk salah satu kelompok yang pertama kali muncul. Kelompok sesat yang pertama kali muncul salah satunya adalah kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir. Nah ini kelompok Qadariyah, mereka yang mengingkari takdir. Ini salah satu kelompok yang paling pertama muncul di masa sahabat, di masa sahabat Khulafaur Rasyidun. Jadi pemahaman sesat pertama yang muncul, nah ini, dan pemahaman sesat itu yang disebut dengan bid'ah, bid'ah akidah. Kenapa disebut bid'ah? Karena belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah. Dan muncul pemahaman yang menyimpang dari apa yang sudah diyakini sahabat pada waktu itu. Nah ini kelompok pertama, kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir. Nah disebutkan di antara riwayat yang menyebutkan tentang pertama kali munculnya kelompok yang menyimpang, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur ketika itu menceritakan, dan beliau adalah seorang tabi'i. Ketika itu menceritakan tentang pertama kali munculnya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini diceritakan oleh Yahya bin Ya'mur, Abu Sulaiman Basri. Beliau mengatakan pertama kali yang mengatakan, meyakini, berbicara tentang takdir, dalam artian mengingkari adanya takdir, mempersoalkan tentang masalah keyakinan takdir, rukun iman yang keenam. Itu yang pertama kali muncul. Bukan rukun iman pertama, kedua, ketiga, justru yang terakhir, rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir. Ini termasuk perkara permasalahan yang muncul penyimpangan dalam masalah takdir. Ini muncul pertama kali salah satunya. Kata Yahya, pertama kali munculnya orang yang mengingkari takdir, orang yang membicarakan, mempersoalkan takdir, itu ada di Basrah. Basrah itu ada di Irak. Zaman dulu Irak itu mencakup Irak dan Iran yang sekarang ini. Secara global, Irak dan Iran dulu masih satu, disebut dengan Irak. Belum ada nama Iran di zaman Rasulullah. Tapi sudah ada nama Irak, termasuk sebagian Kuwait. Nah ketika itu di Basrah ada seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah orang pertama yang membuat pemahaman sesat berkaitan dengan takdir, mengingkari takdir. Ini Ma'bad al-Juhani. Maka kata Yahya, memang dia seorang Basri, orang yang tinggal di Basrah. Dia kemudian melanjutkan ceritanya. Fantolaktu, saya pun berangkat. Saya bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Al-Himyar ini asalnya Yaman. Naik haji atau umrah, pergi ke Mekah mau melaksanakan haji atau umrah. Kemudian kita berkata, lau laqina ahadan min ashabi Rasulullah. Seandainya kita bisa bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah. Seorang sahabat Rasulullah. Fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Coba kita bisa ketemu sahabat, satu orang sahabat saja, yang mana kita akan bertanya kepada beliau, kepada sahabat ini,
cari sahabat mereka ini. Yahya mencari sahabat bersama tabi'i yang lainnya di Basra. Nah, kemudian ketika ketemu, coba kita cari sahabat Rasulullah. Ketika haji dan umrah banyak bertemu dengan mereka yang sama-sama berhaji dan berumrah. Ketika itu coba kita tanya tentang haula, mereka yang berbicara mempersoalkan takdir, adanya takdir. Karena mereka mengingkari takdir. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata kami ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, Abdullah, atau lebih dikenal Ibnu Umar, lebih dikenal dengan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau ada di dakhilan masjid, ada di Masjidil Haram pada waktu itu, meskipun aslinya tinggal di Madinah, tapi pas musim haji atau umrah bertemu di sana. Nah ini, fattanaftuhu ana wa sahibi, maka fattanaftuhu, nah ini, maka kami duduk di samping beliau, sengaja untuk duduk di samping beliau. Ketika ditanya, mereka bertanya, ana sahabat, maka ditunjukkan itu sahabat Ibnu Umar. Maka kami pun duduk di samping beliau. Nah ini, di samping beliau. Saya bersama sahabatku ini. Salah satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Maka saya mengira saya ini sahabat saya ini, kata Yahya, menyerahkan pembicaraan kepada saya. Maka saya pun berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di negeri kami, dari arah negeri kami, orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, yaitu Muslim. Mereka orang Muslim, yaqra'un Al-Quran. Mereka menyebut orang yang Muslim itu yaqra'un Al-Quran, karena kalau nggak Muslim nggak baca apa? Al-Quran. Yang jelas mereka baca Quran, membaca Quran. Wa yataqaffarun al-ilm. Mereka mencari ilmu, mereka belajar, ada halaqah ilmu. Wa dzakara min sya'nin. Kemudian disebutkan tentang mereka, kelompok yang mengingkari, membahas, membicarakan, tidak menerima adanya takdir, dan bahwa mereka meyakini bahwa tidak ada takdir, dan bahwa perkara, urusan atau kejadian-kejadian yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, itu adalah unf. Nah ini, tidak didahului oleh takdir, tidak diketahui oleh Allah, atau Allah tidak mengetahui sebelum terjadi. Nah ini, tetapi Allah baru mengetahui setelah terjadi. Allah baru mengetahui setelah terjadi. Ini keyakinan mereka. Dari mana keyakinan itu? Akal. Ini kalau sudah menggunakan akal, kemudian mempermasalahkan wahyu, sesuatu yang sudah disebutkan Rasulullah, tetapi demikian iblis, syaitan menyesatkan manusia dengan menggunakan akalnya tanpa bimbingan wahyu. Ini permasalahannya. Dan persis sebagaimana iblis ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, sesungguhnya iblis hanya berpegang kepada akalnya, hanya berpegang kepada akalnya saja, kepada otaknya saja. Nah ini, jadi inilah penyakitnya. Kelompok-kelompok sesat sama dengan kesesatan iblis, muncul dari kesombongan hawa nafsu. Iblis yang merasa lebih besar, lebih baik, lebih mulia dari Adam. Kesombongan, kedengkian, muncul karena kesombongan itu muncul kedengkian. Kedengkian itulah yang memunculkan sifat, karakter, perbuatan yang banyak, perbuatan maksiat di dalamnya, penyakit hati. Akhirnya berdusta iblis ini, dusta.
Karena tidak mampu kalau nggak berdusta. Nah ini, bagaimana menyesatkan Adam alaihissalam? Harus menggunakan dusta. Begitulah. Maka akhirnya mengatakan, maka kami pun kata Ibnu Umar setelah itu berkata, fa idza laqita ulaik, kalau kamu menemui mereka, kalau balik ke Basrah, kalau kalian bertemu dengan mereka, wa fa akhbirhum anni bari'un minhum, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas dari mereka, wa annahum bura'a'u minni, dan bahwa mereka sudah lepas dariku. Artinya apa? Keyakinan mereka sudah jauh. Saya berlepas diri, saya mengingkari mereka. Pemahaman mereka ini yang mengingkari takdir. Karena Rasulullah sudah jelas ajarannya menyatakan adanya takdir, bahwa manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah perbuatannya. Dan yang dimaksudkan dengan takdir ini intinya adalah pada ilmu Allah. Artinya ketika dikatakan ditakdirkan oleh Allah, artinya diketahui oleh Allah sebelum terjadinya. Itu sebenarnya inti takdir, hakikatnya adalah ilmu Allah. Ketika dikatakan ditakdirkan oleh Allah, maksudnya diketahui oleh Allah secara detail. Makanya sebenarnya kalau kita memahami takdir itu dengan ilmu, akan sangat lebih gampang untuk difahami. Gampangannya, ini ditakdirkan atau bukan? Maknanya diketahui. Ditakdirkan itu artinya diketahui, dan konsekuensi dari pengetahuan itu. Sehingga ketika disebutkan ditakdirkan oleh Allah, iya, berarti diketahui oleh Allah. Setelah diketahui oleh Allah, bagaimana? Allah memerintahkan pena. Pena adalah makhluk yang pertama, atau diantara makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Pertama atau kedua, itu saja. Perbedaannya antara kolam pena ataukah arsy yang lebih duluan. Dua makhluk yang paling pertama diciptakan Allah adalah arsy dan pena. Udah nggak ada yang lain. Arsy dan pena. Kalau arsy, nah ini, yaitu arsy-nya Allah singgasana. Pena, maka pena ini diciptakan oleh Allah sekaligus lauhul mahfud, sekaligus lembaran-lembaran terjaga, karena pena menulis di atas lauhul mahfud ini. Ini saja yang diperselisihkan para ulama mana yang lebih dulu sampai sekarang. Tetapi semuanya sepakat, dua makhluk ini adalah yang paling pertama. Allah telah memerintahkan pena. Pada saat pena diciptakan oleh Allah, Allah langsung memerintahkan, tulis. Apa yang harus aku tulis? Tulislah semua yang akan terjadi. Allah kemudian memerintahkan pena dan menuliskan seluruh yang diketahui oleh Allah untuk dicatat di Lauhul Mahfuz, dicatat. Masya Allah. Ini. Jadi Lauhul Mahfuz ini telah selesai dicatat apa yang akan terjadi, dan itulah yang disebut dengan takdir. Bukan manusia itu dipaksakan, yang kafir dipaksakan kafir, yang muslim dipaksa muslim. Tidak ada paksaan. Mereka manusia itu kafir muslim pilihan mereka, tetapi Allah Maha tahu pilihan tersebut sampai matinya. Allah Maha tahu. Bahkan sebelum diciptakan manusia, Allah sudah tahu nanti ketika si A ini diciptakan, dia nanti akan memilih ini, memilih itu, memilih muslim, memilih kafir, sampai akhir hayatnya berubah, ini murtad ataukah masuk Islam, dan seterusnya diketahui oleh Allah. Nah, mereka yang mengingkari takdir di sini, mereka sumbernya karena mereka masih meyakini Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi kecuali setelah terjadi. Sebagian mengatakan demikian. Ini kelompok yang sudah yang sesat. Dan sebagian ulama mengkafirkan kelompok yang mengingkari ilmunya Allah ini. Ilmu Allah kecuali setelah terjadinya.
Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu rincian secara detail. Ini lebih kafir lagi. Kelompok Qadariyah yang lebih jauh lagi penyimpangannya. Nah, kalau mengingkari ilmunya Allah yang akan datang saja, ini sudah masuk termasuk dikafirkan para ulama. Mereka para ulama memahami Abdullah bin Umar ketika mengatakan saya berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas dariku. Ini sebenarnya sebagian ulama mengatakan bentuk pengkafiran. Karena berlepas diri, mereka bukan dari golonganku, aku bukan golongan mereka. Saya berlepas dari mereka, mereka sudah lepas dariku. Lepas dariku. Maka kata Abdullah bin Amr, "Walladzi yahlimu bihi Abdullah bin Umar," demi yang jiwa atau yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah. Lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban, seandainya seorang di antara mereka yang mengatakan itu tidak ada takdir, berinfak, bersedekah seberat gunung Uhud emas. Bersedekah emas seberat gunung apa? Gunung Uhud. Seberat gunung Uhud. Subhanallah. Maka ma qabilallahu minhum, Allah tidak terima, Allah tidak akan menerima dari mereka hatta yu'mina bil qadar, hingga beriman kepada takdir. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, meriwayatkan, saya mendapatkan berita dari ayahku Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya diberitahu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayahku, bahwa Umar menceritakan ketika kami, ini Umar mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah suatu hari tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang syadidu bayadus siyab. Nah, ini yang sangat putih, hadis Jibril alaihissalam. Ini kisahnya hadis Jibril. Ini tentang rukun Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu apa? Ihsan. Semuanya sudah tahu, ya kan? Iya. Itu hadis diceritakan oleh Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis keberapa ini di Arba'in Nawawi? Hadis kedua. Sudah hafal semua? Insya Allah. Ini ceritanya hadis kedua di Arba'in Nawawi. Ceritanya itu, bagaimana Abdullah bin Umar menceritakan kisah datangnya Jibril kepada Rasulullah, disaksikan oleh sahabat, ceritakan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini latar belakangnya munculnya kelompok apa? Qadariyah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan yang pertama kali, prinsip pertama akidah yang harus diyakini adalah iman kepada apa? Takdir. Kata beliau, ini akidah yang harus diyakini. Yang tidak meyakini bukan ahlus sunnah, yaitu iman kepada takdir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Wa tasdiqu bil ahadits fihi, membenarkan hadis-hadis di dalam masalah takdir. Semuanya hadis-hadis tentang takdir sangat banyak. Dan inilah yang diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah termasuk Qadariyah. Dalam kaitannya dengan takdir, Mu'tazilah, salah satu di antara silanya, prinsip dasarnya Mu'tazilah, ada namanya, kalau diistilahkan dengan bahasa kita, Pancasilanya Mu'tazilah. Nah, ini beda dengan Pancasila Indonesia ini. Nah, ini Pancasilanya Mu'tazilah. 5 pokok prinsip akidahnya Mu'tazilah, salah satunya ini tentang masalah takdir. Salah satunya adalah pemahaman Qadariyah. Mu'tazilah dalam hal takdir adalah Qadariyah. Ini beliau mengatakan, Imam Ahmad, dan di antara akidah yang wajib meyakini hadis-hadis tentang takdir, membenarkan, wal imanu biha, dan beriman dengannya,
La yuqalu lima wala kaif. Tidak kemudian menanyakan kenapa kok ada seperti ini. Bagaimana bisa? Tentang ditulisnya, sudah ditulis, dicatat. Pada saat janin itu ditiupkan ruh, kemudian fayu'maru bi arba'i kalimatin. Hadis keberapa itu? Hadis keberapa? Fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa musyaqiyun au sa'idun. 4 ini ditulis ketika masih di dalam janin. Ketika ditiupkan ruh, maka sudah semuanya sudah dicatat. Ini dipersoalkan hadis ini oleh kelompok Mu'tazilah, Qadariyah. Dan mereka tidak mau memakai hadis. Mereka maunya pakai Quran saja. Subhanallah. Ini kalau ada kelompok yang hanya pakai Quran, mereka disebut dengan Quraniyun. Tidak pernah menyebut hadis, tidak pernah mau pakai hadis. Ada orang-orang yang menulis, kalau mau menulis buku, itu isinya Quran saja, tidak pernah ada satupun hadis. Ini kelompok yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Pokoknya nggak mau pakai sunnah dalam akidah. Subhanallah, tidak mau pakai hadis. Maka di antara prinsip akidah Ahlussunnah adalah mengimani qadar dan seluruh hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah takdir dan beriman dengannya. Dan tidak menanyakan kok begitu, kok begini, kenapa? Kenapa kok ada takdir? Kenapa hadis ini kok begini? Sampai ada sebagian orang tokoh Mu'tazilah mengatakan, mereka mengatakan ini perkataan orang yang berani dengan terang-terangan mengingkari hadis. Bahkan ada yang mengatakan, seandainya saya dengar hadis ini, hadis apa yang tadi bi arba'i kalimat, hadis yang disebutkan ditulisnya 4 kalimat ini, maka ada yang mengatakan, seandainya saya dengar langsung dari Rasulullah. Bayangkan, ini orangnya mengatakan, seandainya saya dengar langsung dari Rasulullah, saya nggak terima. Ya kalau sudah dari Rasulullah nggak mau menerima, dia mengambil agama dari siapa? Dari siapa kira-kira? Dari siapa? Dari iblis. Kalau sudah nggak mau menerima dari Rasulullah, utusan Allah, maka agamanya adalah dari iblis. Agamanya dari iblis, tidak ada yang lain. Nah ini hasil karya iblis. Orang yang seperti ini adalah hasil didikannya siapa? Iblis, laknatullah alaihi. Subhanallah. Sampai seperti itu berani mengatakan, seandainya saya dengar langsung dari Rasulullah, bukan ini yang aku ambil agama. Aku tidak mengambil agama dari yang seperti ini. Berani menolak dengan mengatakan, seandainya saya dengar langsung dari Rasulullah, sekalipun. Bahkan seandainya saya dengar langsung dari Jibril. Bayangkan. Ini luar biasa, ini kelompok sesatnya ini sampai seperti itu. Innama huwa tasdiq wal iman. Tetapi dalam masalah ini salah satunya adalah tasdik, membenarkan hadis-hadis, termasuk ayat Al-Quran, apalagi tentang takdir. Wal iman biha, dan beriman satu-satunya pilihan bagi setiap orang yang mukmin, setiap orang yang mengaku dia adalah seorang mukmin, seorang yang muslim, Ahlussunnah, maka beriman. Wa man lam ya'rif tafsirul hadis, barang siapa yang tidak bisa mengetahui tafsir hadis. Hadis apa ini? Hadis takdir. Hadis-hadis tentang takdir salah satunya ini tadi, yang ditulis 4 kalimat di janin, pada waktu masih dalam janin, dalam kondisi di dalam rahim. Maka barang siapa yang tidak faham dengan tafsir penjelasan para ulama tentang hadis yang seperti ini, wa yabluhu aqluhu, tidak bisa nyucuk akalnya dalam memahami, yang penting dia itu beriman, membenarkan, maka faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka sudah cukup baginya. Yang penting beriman dulu dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir.
Masalah dia belum paham penjelasannya, masih belum bisa mudeng. Apa mudeng bahasa Indonesianya? Paham ya. Belum mudeng, belum ngeh, belum bisa mencerna penjelasan para ulama yang sebenarnya sudah banyak penjelasan ini. Tetapi kalau seandainya seorang pun dia sekalipun dia belum bisa, kok gak bisa saya pahami takdir, maka jangan langsung menolak. Yang penting adalah apa? Beriman. Kenapa? Para sahabat semuanya nggak ada yang menolak. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat menerima tanpa mempersoalkan kenapa kok begitu ya Rasulullah dan sebagainya. Nggak ada ceritanya para sahabat menolak atau mempermasalahkan. Mereka menerima, beriman dulu. Subhanallah. Makanya Ibnu Umar mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap mereka yang mengingkari takdir ini. Ini bahkan sebagian ulama mengkafirkan, mengatakan bahwa Ibnu Umar ini sudah mengkafirkan bahasanya ini. Nah ini, sebagian ulama memahami ini pengkafiran Ibnu Umar. Masya Allah. Seandainya tidak bisa kecuali beriman saja, yang penting dia beriman. Saya beriman, ini sabda Rasulullah. Ini adalah yang disabdakan Rasulullah. Ini adalah yang diturunkan oleh Allah. Dan itulah keyakinan mereka. Meskipun belum bisa memahami tafsir dari hadis, maka sudah cukup. Qad kufiya wa uhkima lahu. Maka dikokohkan itu untuknya. Fa alaihil imanu bihi wat taslim lahu. Maka yang wajib baginya, meskipun belum bisa memahami tafsir hadis tentang takdir, yang penting apa? Yang wajib dilakukan adalah iman dan at-taslimu lahu, berserah diri kepadanya. Maksudnya apa? Sudah terima, menerima dengan sepenuhnya, beriman dan menerima sepenuhnya hadis-hadis tentang takdir ini. Mislu hadisis shadiqul masduq, seperti halnya haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Hadis ke? Keempat, ya. Keberapa? Ya. Baik, dilihat kembali. Jadi hadis Ibnu Umar, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadisnya siapa? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini, masya Allah. Jadi ini yang bisa kita bahas dan insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya biidznillah ta'ala, dan kita melanjutkan dalam poin yang setelahnya biidznillah ta'ala, yaitu tentang masalah hadis ru'yah insyaallah ta'ala. Hadis ru'yah. Adapun hadis-hadis takdir ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di antaranya hadis yang disebutkan tadi, hadis Umar bin Khattab, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq, dan hadis-hadis yang lainnya. Semoga kita bisa melanjutkan dalam pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.